Dan ya itu dia, gue juga kadang-kadang kalaupun kita udah ikutin aturannya, bisa aja musuh kita bermain di luar aturan juga. Gitu. Tapi lo tau nggak ini, kan kita lagi ngomongin tentang penghinaan atau pencemaran baik. Lo tau nggak pasal yang mengatur tentang itu? Pasalnya sih nggak tahu gitu ya. Nggak tahu. Dan juga batas mencemarkan nama baik gimana gitu. Misalkan gue bilang kayak Abraham tukang bohong gitu. Nah itu pencemaran nama baik nggak gue? Atau itu penggiringan opini? Nah, jadi sebenarnya gini, kalau pencemaran baik itu diatur ada 2. Kembali Tuna Hukum bersama gue Abraham Metan, dan di episode kali ini gue akan ngomongin hal yang banyak menjadi kasus atau perbincangan atau diperkarakan nih setelah adanya sosial media, yaitu penghinaan atau pencemaran nama baik. Terkadang memang hukum itu bisa menjadi pedang bermata dua, kadang bisa meregulasi, menjadi perlindungan, tapi kadang juga bisa dijadikan alat balas dendam. Nah, dan kali ini gue udah ada tamu, salah satu figur yang sedang ramai di sosial media dengan kekesalannya dan bahasa-bahasa jakselnya. Kita sambut Bang Oza Rangkuti. Halo Abraham. Makasih Bang udah datang nih di channel gua. Iya. Gimana Bang kabar? Mental health aman nggak Bang? Stabil Stabil ya? Mental health stabil. Itu ada di dalam fase Mercury retrograde, tahu nggak lo Bang? Wah, apaan tuh? Nah, jadi kalau Mercury retrograde itu kayak PMS-nya zodiak. Nah, jadi kalau zodiak lagi di masa-masa kayak PMS-nya gitu, nah itu fase Mercury retrograde. Jadi mereka punya pre-retrograde, punya post retrograde juga. Nah jadi gitu. Ternyata masih banyak bahasa-bahasa jaksel yang perlu dipelajari, kayak KBBI gitu. Apa-apa sekarang ada post dan pre-nya memang. Iya, ada sebelum dan sesudahnya gitu ya. Benar. Iya. Tapi lu sejak kapan sih Bang mempelajari bahasa jaksel ini? Lu lahir di Jaksel? Gue lahir di Cibubur sebenarnya ya. Di Cibubur ya. Tapi kan Jaksel itu masalah mental Abraham, bukan masalah geografis di mana kita berdiri. Oke. Lu bisa aja tinggal di mana, lu tinggal di Riau pun gak apa-apa kalau lu tiap hari minum boba dan ngomong which lu berarti anak Jaksel buat gue pribadi ya. Iya. Tapi lu udah lama mempelajarinya ini atau gimana? Gue nggak perlu mempelajari hal yang ada di tulang gue sih, maksudnya. Tumbuh gitu ya, udah dari dalam darah daging. Untuk gitu apa? Ya. Oke. Kan? Iya. Tapi sebelum lu membahas jaksel-jakselan ini di TikTok atau dimanapun itu, lu sebelumnya membahas tentang apa tuh? Setahu gua lu punya namanya podcast kesel aja. Podcast kesel aja, betul. Jadi itu sebenarnya ngomongin apa tuh? Kenapa lu ngomongin kesel aja itu apa tuh? Iya, sebenarnya konten Jaksel itu udah episode ke 480 sekian ya. Sebelumnya gua nggak pernah nyinggung Jaksel sama sekali gitu sebetulnya. Ya kan ya, sebenarnya hal apapun yang gue sebelin ya ada di podcast kesel aja gitu. Oke, jadi sebenarnya apapun yang ngeselin lu bahas aja. Iya, tapi sebenarnya ketika lu membahas hal yang ngeselin, lu tuh sebenarnya pengen menjadi relevan atau mendukung orang yang mengesalkan, atau sebenarnya lu pengen mencecar atau memancing amarah dari yang dikeselin itu. Sebenarnya mana? Gua mencoba mencari komedi dari situ aja sebenarnya. Misalnya apa yang kita sebelin, nah gue cari gitu. Walaupun terkadang mungkin memang nggak semua episode tuh ada komedinya gitu ya. Dan mungkin karena udah 400 juga Abraham. Jadi formatnya juga lama-lama mungkin nggak selalu kesel gitu. Kayak si konten Jaksel itu kan bukan gue maki-maki, tapi gue bacain, gue belajar bahasa Jaksel. Kadang gue cuma nyanyi di podcast kesel aja. Jadi ya free aja, bebas. Jadi aja. Sebenarnya tapi kesel itu sebenarnya udah cara lo membawakan konten, udah kayak itu tuh satu metode sendiri atau gimana sih Bang dalam stand up comedy atau misalnya podcasting gitu? Ya mungkin sama ya, keresahan gitu, premis dan punchline sebenarnya sama gitu. Dan memang gue sengaja bikin podcast yang kesel pada waktu itu. Gue mau coba bikin podcast yang, jadi kan deskripsi gue itu podcast aja kalau di Spotify itu podcast paling to the point di Spotify gitu. Oke. Jadi memang opening 5 detik aja tuh udah kepanjangan buat gue pada waktu itu gitu. Kalau bisa 3 detik awal tuh orang langsung tahu gue sebel sama siapa gitu. Oke. Mas ini podcast kesel aja. Kenapa orang kalau habis turun gunung tuh suka jadi filsuf anjing? Langsung begitu. Jadi lu pengen cabut tuh udah keburu. Emang kenapa nih? Gitu sebenarnya gue mainnya. Tapi sebenarnya lu sadar gak sih yang materi yang lo bawakan itu kontroversial? Itu tuh memancing amarah seseorang gitu. Gue nggak. Sebenarnya konten Jaksel ini gue pikir udah konten paling aman gitu ya kan. Gue gak nyangka ada yang tersinggung gitu tanpa gue tahu ternyata oh ya anak-anak Jaksel ini memang mentalnya mungkin berbeda dengan anak-anak lain gitu ya. Mungkin kan sehari-hari minum boba lama-lama lembeknya nular gitu maksudnya. Mungkin kita gak pernah tahu. Tapi itu yang terjadi gitu kayaknya. Iya jadi orang sering bilang katanya komedi tepi jurang itu lu merasa seperti itu nggak? Ya kalau untuk Jaksel sih enggak ya. Menurut gue nggak terlalu gitu. Dulu gue beberapa kali memainkan komedi tepi jurang gitu. Tapi ya gue udah bertobat sekarang ya kan.
Walaupun Jadi Jaksel ini sebenarnya ada agak-agak bukan tepi jurang lagi. bukan menurut gua. Iya, jurangnya di mana? Jurangnya cuma dimaki-maki di Twitter gitu-gitu doang kan, cuma dicengin SJW doang gitu, ya kan. Tapi biasanya apa sih dampak yang ditimbulkan dari ketika lu ngebuat suatu konten atau video itu? Misalnya ada orang DM lu marah-marahin lu, maki-maki lu iya. gitu. Itu hampir selalu atau gimana tuh? Sebenarnya sekarang setiap episode pasti minimal ada aja satu yang tersinggung gitu. Entah nge-DM, entah komen gitu kan, entah kayak tadi pagi aja ada gitu. Setiap hari ada lah pokoknya. Setiap hari ada ya? Setiap hari ada. Tapi kayak ada nggak setiap kejadian episode unik gitu. yang lu nggak lupain atau mungkin itu sampai yang udah serius banget tuh kayaknya tuh? Ada waktu itu yang udah kayaknya dia saking marahnya kehilangan konteks gitu. Jadi dia DM gue pakai akun telur gitu, akun alter gitu. Dia nggak ada argumen, dia cuma bilang kayak dasar lu botak goblok, lu gendut, lu muka lu tuh tablok, lu diet anjing. Gitu. Gue nggak tahu dia tersinggung di episode yang mana gitu ya. Pernah nggak lu sampai mau dibawa ke ranah hukum? Waktu itu ada artis sempat ya kan. Jadi dia bilang saya tunggu itikat baiknya 2 kali 24 jam, kalau enggak Disuruh apa tuh? Hapus videonya disuruh enggak, dia masih cukup respect untuk nggak hapus videonya, dia cuma minta video klarifikasi. Oh, Gitu. oke. Tapi lu pernah membuat video klarifikasi? Gue buat minta maaf? akhirnya untuk artis itu. Oke. Pertama kali seumur hidup, ya enggak sih, tapi pertama kali untuk artis dia yang pertama. Oh, oke. Gitu. Tapi sebenarnya lu pernah nggak sih ada maksud untuk mencemarkan nama baik orang atau menghina orang dalam membuat sebuah konten gitu? Enggak sih, kalau nama orang yang memang baik, kita akan sulit untuk mencemari gitu. Menurut gue kayak gitu. Misalnya tokoh yang memang dicintai gitu, kita mau bikin orang benci itu sebenarnya hampir mustahil. Kalau gue bilang. Tapi lu dalam membuat sebuah konten ada batasan atau boundaries gitu nggak sih yang lu buat dalam apa nih materi gue? Oh jangan sampai ke sini deh, Iya. ini jurang gue nih. Iya, ya jurang-jurang yang lampau lah ya, jurang-jurang yang gue udah tobat tadi itu gitu. Oke. Itulah yang gue hindari sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya tapi kalau lu komedi tepi jurang, lu paham nggak sih jurang ini dalam segi hukum? Lu paham nggak hukumnya? Gua ya paham sedikit-sedikit ya, tapi masalahnya juga orang-orang yang di jurang tersebut belum tentu lewat ranah hukum memberikan akibatnya. Orang lebih sering kesel aja maki-maki aja gitu ya? Atau gimana? Gue sih kalau dimaki-maki sih sebenarnya nggak ada masalah gitu. oke, Yang oke, gue takut yang non maki-maki gitu lebih tepatnya. Kayak bukan dengan kata-kata misalkan memakinya gitu. Iya, Itu yang gue hindari sebetulnya. Iya, takutnya lu main di tepi jurang tapi lu nggak tahu jurangnya, jadi lu kadang-kadang suka kepleset-pleset aja gitu. Iya, dan ya itu dia, gue juga kadang-kadang kalaupun kita udah ikutin aturannya, bisa aja musuh kita bermain di luar aturan juga. Gitu. Tapi lu tau nggak ini, kan kita lagi ngomongin tentang penghinaan atau pencemaran baik. Lu tau nggak pasal yang mengatur tentang itu? Pasalnya sih nggak tahu gitu ya. Nggak tahu. Dan juga batasan mencemarkan nama baik gimana gitu. Misalkan gue bilang kayak Abraham tukang bohong gitu. Nah itu pencemaran nama baik nggak gue? Atau itu penggiringan opini? Nah, jadi sebenarnya gini. Kalau pencemaran baik itu diatur ada 2, di KUHP sama di UITE. Iya. Nah, jadi kalau di KUHP itu ada 7. Nah, gue nggak tahu, ini gue kasih tahu ada 7. Lu udah mencoba salah satunya belum nih? Pencemaran secara lisan, Iya. pencemaran secara tertulis, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan palsu atau fitnah, persangkaan palsu, sama penghinaan kepada orang yang sudah mati. Oh. Pernah nggak lu? Astagfirullahaladzim ya. Saya nggak. Nah, Ya ampun. kalau itu di KUHP itu ada pasal 310 sampai 321. Tapi kalau di UITE itu cuma satu di pasal 27 ayat 3. Nah, bunyinya setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran baik, itu dilarang. Terus larangannya diatur, sanksinya diatur di pasal 45 ayat 3, pidana penjara maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal 750 juta. Siap nggak lu 4 tahun? Nggak siap. Loh, penghinaan ringan itu apa batasnya? Siapa yang nentuin ringan dan beratnya? Nah itu emang hakim yang nentuin. Nah, Hakim yang nentuin? Tapi sekarang dengan adanya, sekarang tuh ada keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri. Nomor 229,154, KB/2/6/2021. Itulah panjang pokoknya. Jadi yang UITE tadi itu tuh ada pedoman implementasinya karena mereka sadar, oh ini kayaknya ada sesuatu yang karet nih. Iya. Jadi ada 3. Nah, ini biar Bang Oza nggak rada tunah hukum lagi nih, biar gue jelasin lagi. Jadi ada 3. Yang pertama, kalau itu lu hasil penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan, itu bukan delik pidana. Lu nggak bisa dikenain pasal itu. Berarti misalkan kayak
menurut pendapat gua, lu Iya. anjing sih Bram. Itu nggak menghina tuh. Lah, atau kayak ya gue udah menilai segala macem, menurut gua lu orangnya bangsat gitu. Nah itu Nah, menghina. kalau nggak? itu kan mengandung unsur penghinaan. Tapi kalau pendapatnya itu perspektif, Heeh. itu enggak. Sebuah kenyataan juga boleh. Sebuah kenyataan boleh. Oke. Sebuah kenyataan boleh. Lu ya kalau itu kenyataan emang bahwa dia terhina atau misalnya dia emang kriminal atau apa, ya udah ucapin aja gitu. Kalau dia nggak kriminal tapi ada kenyataan yang kita hina gitu boleh berarti. Kalau emang itu benar sebuah kenyataan dan bisa dibuktikan, boleh. Oh, Boleh. gitu ya. Yang kedua, Berarti misalkan temen gua Aji menghina orang difabel di jalan itu bukan penghinaan tuh. karena kenyataannya dia menghina, Heeh. berarti boleh. 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 Oke. Karena lu sedang memberitakan hal yang sebenarnya jadi lu sama kayak media. Oh gitu. Iya kan, lu Ya sedang udah. memberitakan nih Iya, bahwa si Aji dia sedang menghina orang. Iya. Bukan menghina orang itu. Enggak, misalnya si Ajinya aman gak tuh? Si Ajinya bisa dibilang tidak aman. Lah, tapi kan dia- tergantung. Nah, ada poin satu bahwa delik pasal 27 ayat 3 atau pencemaran nama baik itu adalah delik aduan absolut. Jadi harus korban sendiri yang mengadukan kepada aparat penegak hukum. Oke, nah itu. Kecuali Iya. dalam hal korban itu masih di bawah umur atau perwalian. Jadi mereka harus Oke. diwalikan kan. Oke. Nah, jadi korban itu sebagai pelapor harus merupakan orang perseorangan dengan identitas spesifik, bukan institusi, korporasi, profesinya atau jabatan itu nggak boleh melapor. Nah, harus orang sendirinya. Nah, itu biar lu tahu nih. Jadi kalau ada orang, wah gue dari komunitas ini, pengen masukin lu karena ya nggak bisa. Lu harus misalnya lu menghina satu orang, ya orangnya itu harus benar-benar Oh, gitu. orangnya itu. Nah, gitu. Berarti instansi itu secara hukum nggak boleh melaporkan kita. Iya, secara hukum. Gitu. Instansi ya. Berarti dan pendapat nih ya, pertama instansi nggak boleh melaporkan kita. Mm-mm. Kedua, pendapat atau penilaian atau hasil evaluasi itu boleh. Boleh, Dan sebuah kenyataan itu boleh gitu. boleh, Oke. boleh. Berarti misalkan tiba-tiba ini resmi nih. Oh, ini resmi, Ini iya, resmi ini nih. resmi gitu. Ini gue sedang mengutip sebuah pasal ini, peraturan ini. Oke. Iya. Dan yang ketiga, perbuatan yang sedang dalam proses hukum itu maka fakta itu harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya. Ya, berarti misalkan si Aji menghina gitu. Misalnya dalam proses hukum itu, misalnya sekarang masih dalam penyelidikan. Oke. Itu fakta itu harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa itu emang salah, baru lu bisa dihukum dengan pencemaran baik. Oh, gitu ya. Gitu. Ya. Ini Gitu berlaku sih. kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa pengecualian ya. Oh iya dong, mau lu sopan mau nggak sopan bebas, Wow, itu sama semua, wow. seharusnya ya, tanpa Oke. terkecuali. Kira-kira gitu. Heeh. Tapi lu sebenarnya paham dengan pencemaran nama baik itu menurut lu gimana? Karena sebenarnya faktanya 50 negara itu udah menghapus pencemaran nama baik. 50 negara maju ya tentunya. Iya. Nah, dan banyak orang yang sebenarnya nggak setuju bahwa pencemaran nama baik itu sampai di penjara. Buat apa sih? Orang-orang di penjara kayaknya ya biasanya yang berat-berat kan, tiba-tiba ada satu orang, karena apa lu penjara nama baik? Nah, biasanya kalau di luar itu lebih kepada ganti rugi. Ganti Atau rugi? misalnya permintaan maaf. Sekarang juga Bang Oza, karena sekarang udah ada namanya restoratif justice, nah Iya. lu juga sebenarnya bisa nggak dipenjara, asalkan sudah ada kesepakatan dari dua belah pihak dan juga lu melakukan ganti rugi atau minta maaf, itu bisa. Karena yang pertama satu, lu tuh bukan residivis atau lu bukan pengulangan tindak pidana, Iya. jadi lu baru pertama kali. Yang kedua itu maksimal 5 tahun ancaman pidana penjaranya, yang mana pencemaran baik 4 tahun. Dan yang ketiga tadi harus ada ganti rugi atau misalnya permintaan maaf, itu gitu sih. Terus kesepakatan dua belah pihak gitu. Gitu. Jadi lu jangan takut untuk berpendapat, lu harus Setelah semua tadi jangan takut untuk berpendapat ya. iya. Karena tadi gak apa-apa kan berpendapat katanya? Betul. Kebebasan berpendapat itu dijamin di pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Tapi sebenarnya dengan pasal pencemaran nama baik itu emang lu ada takut untuk takut mencemarkan nama orang atau apa gitu? Pasal ini tuh ada berdampak nggak sih bagi lu atau mungkin bagi profesi stand up comedian gitu? Berdampak tentunya ya. Maksudnya ya kita nggak bisa bercandain orang lagi sebenarnya. Nggak bisa kayak orang luar negeri bisa seenaknya ngatain Donald Trump, ngatain almarhum Michael Jackson gitu. Ternyata itu berarti itu adalah kemewahan komedi luar. Tapi di sini ada pasal-pasal tadi gitu kan. Misalkan Donald Trump tersinggung, dia bisa pelaporin kalau di sini gitu. Enggak, jangan takut. Pokoknya gua di sini tunang hukum mendukung Bang Oza Rangkuti untuk tetap mengeluarkan pendapatnya. Harus menjunjung tinggi kebebasan berpendapat itu. Tenang aja gitu. Walaupun memang itu ada pasal tadi, tapi jangan takut untuk berpendapat. Itu sih dari gue. Oke. Jadi memang kalau soal takut atau enggak itu emang kadang tuh yang tadi itu gue bilang pedang itu kadang bisa bermata dua. Kadang sekarang ada 5 pola pemidaan UU ITE katanya. Sekarang bisa buat aksi balas dendam,
barter kasus, pembungkaman kritik, shock terapi, sama persekusi ekspresi. Jadi kadang emang shock terapi, emang kadang lu disokin aja kayak Ngagetin aja. Lu pencemaran baik, lu nggak tahu, gue udah kenal sama tuna hukum, dia jelasin pendapat tuh nggak apa-apa. Iya, Lu harus tahu hukum, benar, makanya menurut gue penting bagi profesi, apalagi yang mereka memang berkaitan dengan hukum, atau misalnya pasti semua profesi sebenarnya berkaitan dengan hukum, karena Indonesia negara hukum kan, makanya Betul penting sih. semuanya buat mengerti hukum, jangan menjadi tuna hukum gitu. Makanya lu harus paham, biar lu ke depannya kalau ada sesuatu, lu setidaknya udah ada pembelaan awal lah gini untuk membela diri lu sendiri gitu, apapun materi lu gitu. Iya, benar. Itu sih pertanyaan terakhir. Lebih penting mana menurut lu? Sebenarnya sekarang kayak kriminalisasi pelaku pencemaran nama baik, atau sebenarnya lebih penting edukasi oleh pemerintah melalui kementeriannya untuk cara menyampaikan kritiknya? Lu setuju nggak tapi kriminalisasi? Enggak lah. Enggak. Lu nggak setuju bahwa orang yang gara-gara ucapannya itu dihukum? Ya, gue nggak setuju, tapi kalau itu keputusan pemerintah, gue setuju. Atau mungkin daripada ngajarin masyarakat cara menyampaikan kritiknya, mungkin lebih baik pemerintah belajar cara mendengarkan kritik masyarakatnya. Mungkin lebih baik itu. Itu ya, dan lebih baik manusia belajar terbang sekalian. Waduh. Gitu. Lebih realistis itu kayaknya Lebih ya. mungkin kita belajar terbang dibandingin Iya, kita. iya. Tapi sebenarnya nggak tuh bercanda ya. Tapi menurut gue, ya pemerintah sejauh ini udah bagus gitu. Bagus. Menurut gue justru rakyat Bagus. harus belajar komedi slapstick atau review makanan aja lo pada lo. Ngapain kritik-kritik lo, kayak pinter aja sih. Gitu menurut gue. Oke, itu aja. Mungkin lu ada sesuatu yang pengen sampaikan Bang, atau apa, lu sekarang lagi sibuk apa? Ada yang pengen? Gue cuma mau bilang kayak jangan takut untuk berpendapat. Ya lu juga Bang ya. Kalau lo tinggal di Amerika gitu maksudnya. Thank you Tuna Hukum. Ya. Udah ngajak gue kesini. Ya, lu ada apa podcast apalagi? Tungguin konten gue di Total Politik bareng Aji Pratama. Kita mau Keren. bikin segmen news nanti di Wah, Total keren. Politik. Yoi. Itu aja dari gua, Tuna Hukum. Thank you, Abraham. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.